Jawa Broadcast. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق واعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Alam ta'lam ana ta ora ngawruh sapa sliramu anallah ing temstene Allah lahu iku tetep kadhe Allah mulkus samawati te kraton atau kerajaane pira-pira langit wal ardh lan bumi. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah itu yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi? Ayat alu tegese agawe sapa Allah fi iman dalam langit lan bumi ma ing perkara ya sawu kang ngersakno sapa Allah. Jadi Allah semaune Allah dewi, ora bisa diatur. Wa malakum lan ora ana lakum iku tetep kadhe sira kabeh min dunillah saking saliyane Allah ghairi tegese saliyane Allah min waliyin utawi zat sing ngreksa atau nguasane min waliyin utawi zat sing nguasani yahfazukum kang reksa sapa Allah kum ing sira kabeh min utaimin iku zaidah. Jadi min masuk ana ing huruf nakirah, masuk ana ing isim nakirah tumiba sause nafi iku min zaidah. Wala nasrilan ora ana saliyane Allah utawi zat sing bisa nulungi yamna kang nyegah sapa nasirin yahfadukum kang reksa sapa waliyin kum ing sira kabeh ya dudu Allah yahfadum kang reksa sapa waliyin kum ing sira kabeh wala nasiran ora ana zat sing nulungi yamna kang nyegah apa nasirin azabun siksaane Allah ankum anda saking sira kabeh in atakum lamun teka apa siksaan kum ing sira kabeh. Dan bagi kamu semuanya selain Allah itu tidak ada kekuasaan sama sekali atau zat yang menguasai yang nantinya bisa menjaga kamu semuanya dan juga tidak ada yang menolong yang bisa menahan atau menghalangi siksaannya Allah apabila datang kepada kamu. Wa nazalan temurun lama sa'alahu semangsane takon ing kanjeng Nabi sapa aluma kata penduduk Mekah ayu wasi aing yen ton jembaran no sapa Nabi Muhammad ing Mekah wa yaj'ala lan dadekaken as-safa ing gunung Safa zahaban ing emas. Ayat ini menerangkan saat orang-orang Mekah meminta kepada Nabi Muhammad untuk supaya memperluas Mekah biar supaya tidak padat dan menjadikan gunung Safa itu menjadi emas biar nantinya kaya raya penduduk. Nazala apa am turiduna ilahi. Am turiduna balik bal. Jadi amung kote am yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi huruf ataf itu menjadi amung kote am yang menjadi huruf ataf namanya amutasilah harus jatuh setelah hamzah muhniyah
atau hamzah taswiyah, seperti sawaun alaihim antar taum itu am yang memenuhi syarat yaitu jatuh sesudahnya hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah yang jatuh sesudahnya lafaz sawaun dan sekoncone, setemannya, seakhwane, yaitu mau bali, la adri itu. Bal tegese balik aturiduna. Ana to ngarepno sapa sira kabeh antas alu. Ing yen to padha njaluk sapa sira kabeh rasulakum ing utusan sira kabeh. Kama suila kaya yen to den jaluki sapa Musa, Nabi Musa. Ini mane mas darian kaya yanto. Sa'alahu tegese jaluk hu ing Nabi Musa sapa kaum Nabi Musa. Bahkan atau balik bahkan kamu apakah menginginkan untuk meminta kepada utusan atau rasul kamu seperti halnya Nabi Musa dimintai oleh kaumnya, yang dikenal kaumnya meminta supaya Nabi Musa menghadirkan Tuhan yang disembahnya, kemudian disepakati oke. Nah, kan akhirnya juga mereka kalah sendiri. Ini kalau minta jangan ngenek-neko. Walaupun dikenal seorang nabi itu ada yang namanya kharqul ada, yaitu lepas dari logika yang disebut mukjizat. Bagi wali pun disebut karomah, bagi orang soleh itu namanya mauna. Semuanya itu istilahnya berbeda tapi substansialnya, hakikatnya sama, yaitu kejadian di luar nalar, di luar logika. Dan di sini walaupun seorang nabi memuji mukjizat, tetapi kejadian yang di luar akal itu tidak kontra dengan logika. Kalau nanti diteliti pun tetap dia itu realistis. Realistis semuanya. Contohnya seperti anidrib bi'asa kal bahr. Pukulkan olehmu Musa tongkatmu di lautan itu, nanti akan menjadi efek yang sangat luar biasa, dikenal dengan membelahnya lautan. Ini ya tetap kalau diteliti secara sains teknologi adalah terjadinya tsunami. Maka terjadi tsunami, ada goncangan, kemudian air surut sekitar setengah jam. Dan disinilah dimanfaatkan surutnya air laut untuk yang namanya lari dari kejaran Firaun. Ini kalau diteliti teknologi. Dan apa saja, sampai keramat, sampai mauna. Jadi kalau dilogikakan itu tidak bertentangan. Ada orang bahasanya santri-santri seperti kamu itu, wih, solo malu sing grupe sing klinikan tuh, kepengen terbang gitu ya, ngelipet bumi gitu. Itu bicaranya enggak realistis. Wow, ampuh ya. Wow, ampuh. Saya cerita nih, saya punya banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut masyarakat itu adalah sesuatu yang kharqul ada. Tak cerita nih ya, saya itu bisa nambani orang gila ya juga bisa menggilakan orang yang waras. Ada santri datang dari Solotigo, dia itu datang ke sini untuk belajar secara instan. Karena saya katanya dia itu bisa dan ajaib gitu kan. Tak saya sanggupi. Walaupun sebelumnya itu adalah saya sudah ngomong ini. Otak manusia tetap ada batasannya. Apalagi kalau tidak diasah dengan terbiasa untuk menampung informasi yang ribuan. Setiap hari itu kan 90.000 lebih. Itu informasi ditampung. Tetapi kalau belajar yang rata-rata umumnya adalah tulis zamani, belajar di pesantren itu harus waktu yang lama. Kalau hanya cuma mencari target titel sarjana, ndak usah ke sini. Tapi di sini kan gratis, karena kamu itu mental gratisan terus ya. Jadi kalau ke sini ya tetap saja ngajinya yang lama, tulis zaman. Lah ya saya ngomong, kalau ngaji itu tulis zaman, jangan hanya cuma serba intan.
Ngomongnya langsung cepat kaya, cepat pintar gitu kan, tidak memakan waktu banyak. Apa ada gitu kan? Ya ada kan. Ya jenengan kan bisa nantinya. Oke, kalau kamu konsekuensinya mau menerimanya, saya akan sepakati. Baik, nanti ngeblank. Ibaratnya apa? Daya tampungnya otak, daya tampungnya seseorang itu ada yang namanya RAM ya, cara HP ini. Itu walaupun ada eksternal dan sebagainya. Kalau RAM-nya kecil tetap daya tampungnya tidak akhirnya lowbat. Begitu juga satu hari seminggu dia belajar fikih, belajar nahwu, belajar sorof, semuanya satu hari sampai belajar filsafat, belajar tauhid, belajar tasawuf cekrek. Akhirnya dia itu belajar tauhid tentang keajaiban, gitu kan? Tentang keajaiban. Sesuatu ajaib adalah yang tidak menggunakan logika. Nah, bahasa sederhana, masa bodoh emang gue pikiran, itu nanti ajaib. Jadi keajaiban nanti akan timbul ini gitu. Akhirnya dirinya tidak mau menerima yang namanya itu disebut mukjizat gitu. Jadi gini, orang yang tidak mau menerima mukjizat, kejadian yang luar biasa di luar akal, itu sah-sah saja asal mengakui bahwa logika saya, pikiran saya belum menerima apa itu yang namanya kejadian itu yang disebut mukjizat atau karomah atau apapun gitu. Jadi sama dengan ahli filsafat itu Al-Farabi apa yang tidak menerima namanya doktrin wahyu. Wahyu itu tidak masuk dalam logika. Ya kan ranahnya adalah filsafat. Filsafat adalah ranahnya otak, akal, logika. Ya, rasionalis. Makanya orang disebut rasionalis, yaitu bertumbuh pada otak. Ketika itu kemudian orang-orang, wah berarti dia itu orang kafir dong. Karena apa? Tidak percaya dengan adanya dimensi wahyu itu, doktrin wahyu itu. Padahal Al-Quran adalah wahyu. Apabila tidak percaya wahyu berarti tidak percaya Al-Quran, berarti dia kafir. Jangan langsung menilai seperti itu, menjudge bahwa orang yang ini Al-Farabi itu hanya cuma sebatas logika saya belum bisa menerima tentang yang namanya perjalanan wahyu itu. Bukan berarti hatinya itu menolaknya, pikirannya tidak menerima. Kemudian ditanya, dia itu Islam enggak? Islam, syahadat. Berarti dia Islam. Adapun dia ngomong itu karena dia itu mengandalkan logika. Tapi dalam keislamannya dia harus menerima secara mutlak tentang dimensi doktrin wahyu. Kan begitu. Jadi otak kamu saja yang belagu, hal ini saja nggak paham. Jadi inna faqdi ilmin alimun, di atas orang alim ada orang lain lagi. Itu hak prerogatif Allah mengangkat itu. Nah makanya akhirnya saya terangkan secara logika ini tidak mau menerima. Kayak gitu. Oke, ingin bukti kamu? Oh iya, saya ingin bukti bahwa benar-benar jenengan Gus itu katanya itu jaduk ampuh, ngono kan? Apa benar ampuh? Iya ampuh saya. Apa benar jaduk? Iya jaduk. Kok bisa? Iya, ya gue nggak tahu lah. Yang penting saya ampuh dan saya jaduk. Maka ranah iman itu di dalam hati. Jadi sesuatu yang iman, percaya itu di dalam hati. Percaya enggak kamu ganteng? Enggak percaya saya gitu. Ya mesti kamu enggak ganteng lah ya. Makanya ya, nanti dulu saya mikir, ganteng enggak ya? Ngaca dulu ngaca, kan gitu kan. Jadi istilah ranah iman itu jangan sampai dotak-atik. Yang sudah positif itu jangan sampai ditokno, dikeluarkan dari hati. Orang yang selalu beruntung itu kan, kalau bisnis itu terus untung terus, kemana-mana banyak teman dan sebagainya. Wah kamu hebat ya, banyak teman. Kok bisa ya? Gimana caranya? Ya sudah, saya nggak tahu. Pokoknya saya memang orang beruntung. Saya orang fine, saya orang yang memang selalu saja kemana-mana diuntungkan. Gitu saja, nggak usah mikir.
Kan gitu, itu ranah iman. Kalau dipikir nanti pecah. Coba sekarang tuh, coba anak gue, kamu ampuh? Iya ampuh. Kok bisa? Karena Pak kalian ini bisa nyantet. Iya bisa, karena saya mempunyai boneka itu. Nggak ampuh itu. Karena ajari nyantet sekalian. Dus langsung bisa. Semalam suntuk berkelenger-kelenger kan gitu. Itu artinya kalau mikir nanti tidak ampuh. Itulah ranah keimanan, mujizat, kejadian itu dimasukkan dalam hati, jangan pakai logika. Logika kan tadi seperti Al-Farabi itu tidak bisa menerima saya dengan doktrin wahyu otak saya, ya karena memang terbatas. Akhirnya, wah kamu ya gila, ya memang gila saya kan gitu. Kan gini, sebelumnya dia itu menuntut supaya saya itu menunjukkan bahwa saya orang ampuh. Oke, maunya apa? Saya akan keluar nanti malam. Coba saya tebak di mana saya. Oke, saya itu ampuh, saya itu jaduk, saya tahu semuanya. Lari kamu dari sisi saya, kemanapun pasti saya akan tahu. Besok pagi-pagi datang ke sini dan tanya di mana saya, kan gitu. Saya akan jawab. Kesepakatan. Nah gitu. Mikir juga saya. Aduh, sekadung ngocap aja ya. Nah gini. Otomatis ketika dituntut, masa bodoh, emang gue pikirin masa bodoh kan gitu. Jadi kalau dipikir-pikir pening juga saya. Bagaimana ya? Mata saya terbatas, tangan saya terbatas, pikiran saya juga terbatas. Apabila dia itu lari dari sini, kemudian batasnya jaraknya 10 km, 100 km, mana mungkin aku bisa tahu tentang bagaimana di sana itu bagaimana kemana, kan bebas tanpa harus tahu gini. Akhirnya saya sudah lepas saja, letting go pasrah saja kepada yang mempunyai semuanya. Sekadung ngucap kan gitu, saya percaya saya orang ampuh kan gitu. Bukan ampuh, iya memang ampuh, kok bisa? Ya sembuh pokoknya saya ampuh gitu saja kan gitu. Nanti ampuh temenanan. Lah asu-asu tanya, Gus, coba sekarang tebak kalau memang benar-benar jenengan atau ampuh jaduk dan tahu semuanya di mana. Oke, saya tebak tadi malam kamu di Gombong, paling tidak kamu itu sedang makan apalah di pinggir jalan itu. Kemudian kamu ngomong seperti ini sama pelayan dan lain sebagainya. Langsung, ya kok tahu? Ya tahulah, karena saya mbahnya dukun kan gitu. Langsung ngeblank dia. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dan gitu jawabnya. Ya iyalah nggak masuk akal, otak kamu memang belagu. Kamu selalu mengandalkan otak itu. Sekarang tahu kan bahwa saya itu ampuh. Tahu bisa sama gini. Padahal tidak ada yang memberitahu kepada saya. Hah? Sudah percaya? Saya kan orang ampuh kan gitu. Ya saya percaya. Tapi saya tetap tidak menerima. Saya tidak masuk akal saya. Ya jelas sama dengan itu. Karena kelasnya tarafnya taraf logika. Itu ada kelas TK sih. Tapi ini kelas wahyu transendentalis, taraf serba Allah, itu semuanya bisa. Karena Allah itu mempunyai hak prerogatif apa saja. Nah gitu. Nah iya, Allah yang bisa mengangkat derajat, Allah yang bisa menghancurkan, Allah yang bisa fa'alu lima yurid lah sebagainya. Lah tak wae ngerti bocorane sekarang. Tadi itu kan yang namanya wahyu mujizat itu kan tidak menggunakan otak, tapi tidak melanggar atau tidak melanggar kode etik yang namanya perotakan. Kalau diriset, diteliti, tetap dia ilmiah, tetap masuk akal. Seperti tadi kejadian membelahnya lautan, itu adalah yang sekarang itu yang disebut apa, tsunami kan gitu dan lain sebagainya. Lah tak cerita nih, dia itu orang Solotigo itu tetap tidak tahu bahwa saya itu orang ampuh, tidak percaya tetap orang ampuh, tapi dia itu membuktikan saya ampuh karena tetap gitu. Akhirnya, wah kamu memang benar-benar sudah gila kalau ya memang saya gila karena saya tidak bisa percaya kok bisa, kok kamu bisa seperti ini Gus ini.
Ya iyalah saya ampuh. Akhirnya gemblung temenan. Mindset itu masuk. Oh kamu gila. Ya saya gila. Langsung diamini kan. Saya memberi mindset kemudian diamini. Langsung gila. Langsung wah harus mulai tenggelam balik udah dan lain sebagainya. Terus saya orang tuanya ke sini. Terus saya tanya kok bisa ini. Gak apa-apa itu. Terlalu ngeblank dia. Jadi lemot. Low bad. Tapi nanti akan hilang sendiri. Dan bejo. Syukur nanti downloadannya itu tetap masih ada dalam hatinya. Karena ketika kamu download terlalu banyak ngeblank kan HP-nya. Tapi kalau dihapus pun tetap ada filenya, ada bekas-bekasnya. Dan dia tuh akan pintar sendiri. Sekarang jadi kiai dia di Sorotiko. Padahal orang biasa, bisa ini. Lah wae rahasianya. Ternyata ketika saya letting go pasrah, ya Allah, dengan apa saya akan membuktikan kepada dia bahwa saya itu ampuh. Masa bodoh lah, itu urusannya jenengan. Tengah malam, sekitar jam 11-an, saya di rumah kan sudah ada telepon. Berdirilah telepon. Itu tahunnya adalah tahun 2002. Itu belum ada orang yang mempunyai HP. HP saat itu mahal sekali. HP-nya HP kentong, HP kentang ini ya, HP hitam putih. Itu mahal sekali. Nomornya saja 300. Sekarang kan 5.000 nomornya ya. Bahkan diberikan bagi yang enggak payu-payu kan. Titelnya nomor mbak sewiyahan. Lain nomornya saja itu satu nomor HP harganya 300.000. Pulsanya sekarang kan pulsanya acaran ya, pulsa orang miskin kismin gue 5.000 ke ya, tunggu paketan. Dulu itu paling rendah itu 100.000. Itu naik lagi 20, 250, 500.000, kemudian 1 juta. Pulsa jutaan dulu. Lah iya. Dan dirinya dari Sorotiko, dia itu bawa HP saat itu Nokia seri lama lah sebagainya. Itu saja tetangga yang kerja di Arab, otomatis orang kaya lah saat itu punya HP. Akhirnya dibawa ke sini. Dan daerah sini tidak ada jaringan kecuali daerah Gombong. Itu daerah Gombong. Kalau sini punya HP itu harus pakai antena sejauh 10 meter ke atas antena. Dia coba dengan pakai kabel terus jogi sana sini. Baru ada sinyal. Sekarang sinyal be ya ndak usah dicari ya. Njilpras nang dingkon dituturi rono. Sedang apa kan? Golek sinyal. Lho iya ngerti-ngertine sinyal kok digoleki kaya-kaya. Ngerti? Ngoset sedela yo golek sinyal jarene. Emangnya sinyal nang ndi kok digoleki? Nang pawuan gitu. Ya dulu itu sinyal sulit ya, lah akhirnya berdering-ring assalamualaikum. Ya saat itu kan kalau telepon kan hanya cuma Telkom, itu telepon umum ya, yang biasa kayak itu. Aku jawab orangnya rumah-rumah kok ngobrol ternyata bocah gini. Akhirnya arungono setengah jam sampai habis pulsanya. Dia itu kan gaptek lagi kayak persis sok gaya. Apa pirang delongi pandelongi deng-deng nang ae. Delok nang dalan-dalan. Saudara-saudara, saya punya HP ini. Saya punya HP ini. Nunggang motor pe karo nunjuk nang duwe HP. Kowe jawab ya. Ya. Nah, ora sak gaya kowe nang motor pe mau ngedengno HP kaya kotak sundene HP aku ya duwe ge. Ora tak deng-dengno nang aku. Kan ngono. Ya kan delok bocah nom-nom kan nunggang HP pe. Di HP aku kayak itu ditunjukin. Apa elek pe mau iki. Itu bocah nom-nom ke. Kaya nyawane rangkep ngono tabrakan atau trubu lah kawus ngono kan. Gitu. Makanya guys iki apalagi nang dingkon. Dideng-deng. Nang ngono ya aku ndene HP. Delok. Nang pantai nang wisata wis ngedeng. Setiap wong padha ngedengna HP dewek.
Sapa sing kepengin ya ra. Kan delok. Nah, foto ngedeng-deng nang HP. Lah akhirnya masuk akal, masuk dhewene gaptek. Lah ketika asal pencet nomere aku kono. Akhirnya ora bisa nutup tak jurna bae. Nah, di sini. Akhirnya HP pun benda mati membantu kita apabila kita terdesak. Nah, orang jujur itu enaknya gitu. Orang ampuh itu bukan orang yang andelan jimat. Orang ampuh itu orang yang kosong, tidak punya motivasi apapun, kosong, sehingga enak. Orang ampuh itu benar-benar adalah ampuh nol. Kowe ampuh ya yo ya. Ampuh wiridan terus ngono kira. Ah wis ora ampuh-ampuh apa karena kowe ampuh kok wiridan ku jelas ora ampuh. Sebabnya apa? Nek ora wiridan ora ampuh sih. Delok bae bingkem lambene kok aja wiridan. Jelas ora ampuh kan. Siki kok ora ampuh kan ora wiridan. Jos temenan. Dadi ora ampuh ya ampuh. Wiridan bu jengkang, bung jengking wis apa ngono ampuh ya ampuh gitu. Jadi orang yang ampuh adalah nol, yang tidak ada dopingan apapun. Lah iya, itu baru tahu kan. Dia itu orangnya enggak tahu bahwa malam-malam itu pegang HP, pencet kemudian nyambung. Pagi-paginya saya kamu tadi malam ngomong itu. Benar kan? Loh kok tahu? Ya tahu lang, saya mbahnya dukun, gitu ya. Padahal itu pakai HP. Itu intinya apa? Otomatis saya dibantu yang namanya karo HP. Tapi nek mau diceritakno ya ora ampuh jenenge. Oh, sekarang saya masuk akal. Coba nek misalnya membengi aku ora dipencet, ora ana hubungan kalau telepon, tentu jenengan orang ngerti. Ya ora lah. Yang aku seorang hamba yang lemah yang tidak mempunyai apapun, yang tahu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya kaya apa nek yang namanya hidup itu sing dikenal adalah apa kae jenenge. Jadi power of kepepet ya. Digunakan power of kepepet, kekuatan dalam kepepet. Ora ada duit langsung jeglek. Temenan duit temenan dilalo. Fit, ngapa lalumun? Ayo ora usah ngalamun mae mung warung. Ore alhamdulillah padahal aku ngeneng-ngeneng duit ento nek wong ora kok ya dijak. Itu jenenge power of kepepet. Itu tadi kiai-kiai Darul Hikam. Alhamdulillah. Jenengan nglatih kula cara narik wae ndalu kula tarik bener-bener wujud ulih apa jenenge iwak wonten sing tiyang sing maringi daging. Wala hebat ora. Itu carane power of kepepet ya ra. Itu carane. Jadi Kanjeng Nabi pun sama. Kalau nantinya mujizat karomah itu nantinya terdefinisikan, ada polanya secara logika, nantinya diduplikasi oleh yang namanya buka ya apa kae delok sing boneka ditunjuk-tunjuk bana. Nek kowe ora percaya lamun aku nggo nyantet ora bakalan manjur. Gitu kan. Yang namanya santet itu kemarin saya ngomongkan bahwa pinternya pola mentransfer mindset, mengirimkan mindset negatif kepada Aan biar Aan tidak tidur, kalut dan lain sebagainya, kemudian ditarik dengan daya koneksi alam yaitu telepati, dan supaya Aan membayangkan linggis nang perut, terjadilah sakitnya seperti ono linggise. Tuh sistemnya orang kok linggis meneh. Adapun engkau melayu mengdukun, temenan kok anak pasir itu kesulapan, bro. Dukun-dukun tukang sulap. Ana pakune barangan ana beling. Kuwi sulapan. Ngene ndi? Mesti sulapan. Ora ana jenenge beling nang jero weteng ngene sebagainya. Kecuali ada memang yaitu kejadian fenomenal, dan itu bukan yang namanya itu. Kan ada yang di situ. Keluar kawat terus. Itu saja dokter ndak masuk akal.
Tapi realitas orang sakit, mung nak turu ya sakit gara-gara ketunyuk-tunyuk, tapi mentu terus khawatir. Nah ini bukan masalah apapun, itu mungkin genetika dan lain sebagainya. Itu caranya. Jadi bentuknya sama, mung istilahnya keramat, mukjizat dan sebagainya. Maka dari itu bukan berarti Allah tidak sanggup untuk mendinginkan matahari, tapi matahari yang tidak sanggup menampung kuasanya Allah tentang sifat dingin pada dirinya. Apa bisa nyatanya Allah itu ngirimin saya uang setronton? Ya jelas sanggup lah, tapi kamu saja yang nggak sanggup. Nggak sanggup gimana? Mati kamu kerubuhan trontonnya sekalian sih, uangnya aja tronton bruk ya. Apa bisa? Uwit sekarang songong laut, ya bisa lah. Makanan coba Al-Maidah, mereka nuntut sama dengan ini kaumnya Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa, bukan berarti kami itu mempertanyakan keampuhan jenengan. Kami yakin sekali bahwa engkau ampuh, tapi tolong mintalah engkau kepada Allah supaya Allah menurunkan sempadan kenduri dari langit. Tetap Nabi Isa pun sama. Kamu kalau minta jangan neka-neko. Banyak cerita terdahulu akibatnya naas. Akibatnya naas. Zamannya kakek-kakek kamu Nabi Musa dan ini juga mengakibatkan naas. Ketika sudah benar-benar terjadi kamu tidak percaya, kamu menanggung efeknya. Masih dilanjut, tetap saya ingin dilanjut. Saya tetap minta engkau supaya minta kepada Allah. Saya bukan berarti kami mempertanyakan keampuhan engkau, tapi memang benar-benar saya lapar. Oh, ternyata kamu lapar toh. Ya. Masa enggak ada ini enggak ada. Sekalian saja engkau Nabi Isa minta kepada Allah tentang makanan yang jatuh dari langit, dan ini pun nanti hikmahnya bisa nambahi keimanan saya. Dan juga nanti orang-orang yang belum iman kepada engkau biar tambah percaya dan tunduk kepada engkau. Baik. Jadi yang dipandang adalah santrinya. Untuk apa orang lain? Percaya atau orang percaya apa-apa. Tapi memang benar-benar santrinya Ashabul Khawarin ini dalam keadaan lapar. Coba nanti ketika Allah benar-benar mewujudkan apa yang kamu minta, jangan sekali-kali ya kamu menyimpannya ya. Baik ya Nabi, hanya cuma satu kali ini saja. Saya benar-benar lapar, kami lapar. Akhirnya roti pasca cara orang Nasrani ini turun dari langit blegedeg. Kan gitu. Tapi bagi orang di luar sana atau yang pengunjung atau yang hanya cuma ngintip, yang hatinya tidak percaya kepada Nabi Isa, dia diam-diam ya jelas ngumpul-ngumpulan roti, kemudian senang gak balik, lumayan roti gratis, kira mental gratisan terus. Akhirnya apa? Mereka ya juga terkena efeknya. Mereka tenang hudubi Allah. Ojo sampai disimpan malah disimpan. Ini pun sama. Kamu kalau minta jangan neka-neko. Bukan berarti Allah tidak sanggup mewujudkan apa yang kamu minta. Tapi efeknya sangat luar biasa negatifnya bagi kamu apabila kamu tidak beriman. Berani lanjut. Makanya diomongin Nabi Muhammad bahwa apakah kamu menginginkan, yaitu meminta kepada utusan kamu seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, dan ujung-ujungnya kamu sendiri yang mendapatkan bilahinya. Kan gitu. Nah, paham ya? Jadi janganlah menuntut apapun. Juga jangan kamu cari keramat-keramat, jareman kaya wali tuanang gili, ya ra. Sok jadab sana, sok jadi ana pemene nang makom ana madumi dan sebagainya. Ndak usah gawe sensasi kowe. Ana klenak-klenek itu properti kabeh kan, ya ra. Ana apa men? Bayane kujang ana terus apa meneh? Keris. Itu kan properti. Orang ana efeknya sama sekali itu. Itu properti kayak film, kayak properti persis. Deneng kayak pemeran Arya Kamandanu
bisa mabur barangan. Yang diedit ya, bisa mabur. Ya seperti itu. Kamu gara-gara delok Arya Kamandanu, terus apa? Kamu membayangkan, wah main ya, jadi wong sakti ya, bisa lari, bisa lipat bumi dan lain sebagainya. Oh kamu itu ya. Ini sama. Mereka itu menuntut sesuatu yang di luar nalar. Tetapi kalau dalam keimanan luas sekali. Taraf wahyu. Bukan berarti Allah itu tidak sanggup untuk menjadikan gunung Safa jadi emas. Tapi kamu sendiri yang tidak sanggup menerimanya. Bahkan nanti seandainya nanti terwujudkan, kamu tidak semakin iman kepada Allah. Karena apa? Karena sibuk ngurusi emas. Seperti itu. Ini pun pertanyaan ini pun terus nangyangnya. Saya selalu memantaskan diri. Berapa orang yang nego kepada saya duit miliaran untuk membangun pesantren. Sampai detik ini zong. Bukan berarti Allah itu tidak kuasa untuk memberikan kepada saya sebagai empu daripada Darul Hikam untuk proyek pesantren. Sangat mudah bagi Allah, bruk, bahkan setronton sekalian. Enggak karungan tok. Tapi mungkin saya di mata Allah yang belum sanggup menerima itu semuanya. Mending entah kenapa tuyul-tuyul kok ya. Sewu ngombanget. Teneng tadi, bener enggak? Enggak usah lah nunggu-nunggu miliaran duit karungan situ. Amunan. Akhirnya wong sing nunggu-nunggu duit-duit itu mana ndi orang-orangnya itu. Sampai sekarang tidak tampak batang hidungnya. Dan ternyata mereka hanya cuma kerakat materi. Datang ke saya tidak bermotivasi untuk dakwah. Melainkan hanya cuma rebutan duit. Tertipu kamu. Kalau saya yakin saya. Bahwa uang yang belum dicetak saja itu untuk saya. Apalagi yang dicetak. Jangankan itu. Karungan kecil. Kurang karung itu. Duit ini duit itu. Yang dinegokan yang kamu sebagai saksi orangnya itu. Tapi kamu itu terjebak sekarang. Akibatnya apa? Urung turun kau ados sangka Darul Hikam. Karena apa? Karena inilah cara Allah untuk menunjukkan siapa sebenarnya dia. Kalau tidak ikhlas di Darul Hikam, mencerat lebih dulu. Kalau hanya cuma materi, motifnya materi, tidak lama. Pasti itu yang dalam ya makanya segara itu sampah itu pasti minggir. Yang diam bertahan di lautan itu hanya cuma satu, yaitu mutiara. Mutiara di tengah lautan, bukan nang pinggir, tapi nak sampah nang pinggiran. Itu seperti itu. Jadi intinya bukan berarti Allah itu tidak sanggup ini itu semuanya miliknya Allah. Dengan izin Allah akan jadi ini, dengan izin Allah akan jadi ini. Makanya saya mengajarkan bagaimana cara kita hidup yang ajaib, yaitu jangan sampai mengandalkan logika. Gunakan the power of kepepet. Iya, the power of kepepet itu kepepet. Depan kamu itu apa? Sungai yang lebar. Secara logika melompat pun tidak bisa, karena lompatan manusia itu hanya cuma 3 meter paling. Tapi ada apa, lebarnya sungai itu bisa 20 meter. Di belakang kamu itu ada harimau yang siap nubruk kamu, dan kaki kamu itu pengkrang. Kamu gimana gambarannya? Larinya saja itu sangat sulit, dikejar harimau, terus di pinggir itu akhirnya. Nah, depannya itu ada sungai yang luas. Secara logika tidak bisa lompat. Tapi satu yaitu keinginannya, itu selamat dari terkaman harimau. The power of kepepet. Monggo Gusti. Nek jenengan ajeng mendhet kula nggih monggo. Ajeng ngurip kula nggih monggo. Pasti ada keajaiban. Itu makanya semuanya yang namanya ajaib adalah yang nantinya disebut mujizat atau keramat. Itu ndak bisa dicari. Mendingan kowe wiridan
Kalau memang ada mantra bisa jadi kaya, tentunya nang dah dukun ndak akan diberikan. Manusia itu ndak mau orang lain itu akan sifatnya nyaingi. Tanya sama Mbak Dukun sana, apa ada mantra yang jadi kaya? Kalau ada mau kiai atau dukun apa-apa, sowan kepengen sugih diwai mantra ngene ngapal. Nah, nonsen itu. Kalau memang secara logika gini, nah ono mantra atau apapun kok bisa ndadekna sugih, tentunya nang dukune kok ora mungkin diwehno, mending diamalan dhewe men sugih dhewe. Kan seperti itu. Nah, kebanyakan dukun-dukun orang dunia apa-apa, ngedum-ngedum ngono. Ya pancen tukang nipu, 99% dukun. Itu hanya cuma seperti itu. Ya memang jalan rezeki itu. Ya konsekuensinya ngono. Kalau saya yang enak-enak saja. Ya gitu kan. Bisa jadi dukun, bisa ora jadi dukun. Bisa jadi mbahnya dukun, bisa apa saja. Gitu. Nah, gitu. Jadi ini ajaran bahwa janganlah kamu meminta sesuatu yang di luar kemampuan kamu. Bukan berarti Allah. Jadi misalnya kamu debat, katanya Allah itu maha kuasa segalanya. Apa bisa meninggikan matahari? Ya jelas bisa, karena Allah itu yang mempunyai matahari, yang mempunyai dingin, mempunyai segalanya. Sekarang PDWN Allah. Pertanyaan bukan berarti Allah tidak, tapi matahari yang tidak sanggup untuk terkena langsung sifat dingin dari Allah. Kun fayakun langsung tanpa ono lantaran. Tentunya kejadian apapun kaya mau bagi orangnya itu disebut ajaib. Masa kau tak ceritanya hanya cuma aku ngrungokno HP, jadi keton ora ajaib. Jadi intinya adalah tetap itu disebut ajaib dan itu tetap dibantu oleh orang-orang. Bukan orang-orang saja, dibantu oleh alam semesta. Jadi apabila orang jujur, itu pasti seluruh alam itu akan menyatu untuk menjadi bentuk ikhtiari dari apa yang mereka minta dan Allah mewujudkan. Gelantaran. Jadi orang kok berarti ring. Contohnya Sunan Bonang sama siapa itu? Sunan Kali Jaga ngecungi kolang kali. Jadi kamu cari apa? Saya hanya cuma cari emas. Kalau kamu hanya cuma cari emas, tuh. Nah, di saat ngecungnya itu adalah terjadi kun fayakun. Terjadi kun fayakun. Kamu pun bisa dimensi ini pun sama. Ketika kamu letting go itu penyerahan total kepada Allah, sehingga akan menjadikan efek di saat kamu itu posisi takut dikejar macan atau harimau, takut mati, dan kamu mengingat kaki kamu itu bengkrang dan tidak bisa melompat ke sana, letting go, lepas saja, nanti tunggu keajaibannya. Jadi kamu itu bisa mampu wis mbasa nengok ke belakang gede-gede. Aku ora percaya. Kok aku bisa melompat 20 meter. Kan gitu kan? Itu terjadi keajaiban. Jadi bagi saya itu kadang-kadang subhanallah, hidup kok begitu ajaibnya ya. Begitu mudah dan sangat menyenangkan. Maka doanya saya itu selalu dengan izin Allah terwujud dengan mudah dan sangat menyenangkan. Wong kepengen motor kok pakai pikiran. Kapan kamu itu dapat motor? Ya kepengen motor ya, kamu ya jelas secara pikiran boleh lah. Kamu langsung ke dealer. Oh, saya itu senang oke itu. Langsung, Pak harganya berapa ini motor ini? Oh ini 30 juta. Oh mau beli? Ya mau beli. Ya silakan nanti. Ketika saya sudah punya uang, itu nasib, takdir. Jadi kalau kamu itu berani sudah seperti ini, kamu akan menjadi ajar. Kepengen bojo, takut melamar. Kapan kamu punya bojo? Kepengen istri, takut ngelamar. Kepengen motor, orang wani ning dealer. Tuh. Dan ini ajaran saya ini diikuti nang guys, tukang supir aku. Kesini krek motor, kemudian naik. Gue kepengen motor. Saya balik mampir dealer, tunjuk apa yang kamu inginkan itu motor itu. Bilang sama motor,
motor gue suka lu suka gue. Itu jelas nyata dirungokno nang montore. Ayo sekarang banter-banteran, kowe seneng aku seneng kowe, ana urid anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Ayo bareng-bareng dongane motor wis karep terserah naus orang dene lambis karep ini dia motor. Ini seperti itu. Ya gitu. Nah kowe lho ndok karo lambe ya baca kapan wujudnya doa itu di dalam hati. Jadi seperti itu. Akhirnya terjadi titik temu di gelombang yang sama. Terciptalah jadi miliknya kamu. Wow, ajaib. Hal-hal mengenai pemindahan motor dari dealer ke rumah kamu nggak usah kamu pikir. Dan yang aku seperti itu, kehidupan seperti itu. Makanya untuk hal ini Gunung Uhud saja daftar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, saya itu melihat, saya tidak tega engkau selalu dihina. Padahal engkau adalah orang yang jujur, khairul basar, baik-baiknya manusia, dan etos kerjanya sangat kuat. Kok tetap kamu dihina saja. Saya tidak terima. Seandainya saya jadi manusia, saya akan bunuh dia. Kan gitu. Nggak usah ngomong seperti itu kamu. Jadilah batu saja itu. Enggak. Saya ingin minta kepada Allah supaya menjadi emas. Biar nanti emas yang dari saya untuk engkau, dan kamu biar jangan direndahkan oleh orang-orang itu. Karena orang-orang itu menilai menjadi materi. Gara-gara engkau tidak punya emas atau materi banyak, kemudian engkau dihina oleh orang-orang yang berjudi sana. Enggak usah repot-repot kaya wong kono. Sudahlah. Jadilah hamba Allah yang baik. Jadilah hamba Allah yang baik, yaitu tetap batu, tetap jadi batu. Setia mana kamu sama apel? Apel saja tidak pernah ingin jadi emas atau ingin jadi semangka. Saya kok dari dulu kecil terus gitu ya. Saya ingin besar lah seperti semangka gitu. Ya enggak lah. Semangka ya gitu. Tidak pernah iri-irian. Ya gitu. Maka ketika dituntut-tuntut terus, itu pasrah. Kejadian Nabi Musa dituntut ini itu. Nabi Muhammad pernah dituntut oleh mereka. Muhammad, apakah kamu itu bisa menimbulkan sesuatu yang ajaib di hadapan kamu? Bahkan kami ini. Apabila kalau engkau bisa mewujudkan itu permintaan saya, kami ini pastilah akan iman kepada. Oke. Ya karena memang keharapan Nabi Muhammad pada iman, akhirnya apa minta kamu? Akhirnya pandang sana, pandang sini, apa ya? Karena motivasinya orang ini tidak akan iman, hanya cuma ngetes sejauh mana dia. Secara bentuk zahir kan kayak bodoni. Tapi Nabi Muhammad tidak kenal bodoni apapun, karena motivasinya dari dakwah. Apapun orang dijak untuk kebaikan. Akhirnya pandang sana, pandang sini, apa ya? Sing sekira mustahil secara logika. Akhirnya mandur, wah iya honor rembulan karena di batu malam. Oke Muhammad, saya bisa menemukan, sudah menemukan. Apa itu permintaan? Coba, apakah kamu itu bisa membelah rembulan? Kecil. Jawabannya kan seperti itu, karena dia itu punya Allah. Allah itu kersane Allah. Baik. Benar konsekuensinya, benar komitmennya dengan apa yang terjadi nanti, kamu akan iman. Iya, saya tidak akan nulayani janji. Bila engkau bisa membelah rembulan, secara logika kan jelas tidak punyai apa, nggak mempunyai sayap. Toh mikir nggak rembulan karo slengso, krok ya nggak mungkin lah ya. Jadi mereka itu wah jelas Nabi Muhammad jelas kalah ini, dan akhirnya biar menjadi bahan tertawaan. Jadi nuansanya penghinaan. Tetapi bagi Nabi Muhammad karena innallaha ma'ana. Baik, idza aradallahu ayakum. Dengan izin Allah rembulan terbelah menjadi dua. Jeng. Itu baru ada asarnya. Baru dibanding temenan ya. Oke, sudah terjadi apa yang kamu minta itu. Konsekuensinya kamu itu harus iman. Tetap mereka tidak iman. Karena hidayah itu miliknya Allah, bukan miliknya siapa. Kan gitu.
Maka jangan seperti ini. Nabi Muhammad, cobalah negara Mekah itu diperluas, gitu kan. Gunung-gunung jadi emas, biar nanti kaya raya. Ini ndak masuk akal. Bukan berarti Allah ndak kuasa, tapi nanti konsekuensinya berat. Urip sing kaya mengkono bae. Lah iki kan kaya kapan dadi kiai, kaya pondok kok nafsune ngono. Kaya proposal sono proposal sini. Lah dijawab ya sapa sing perintah kowe dadi kiai. Nek bisa jawab lah baru kaya proposal ngono setronton. Wah nak kabar Jokowi. Masalah dadi duit ngombangun lantai 17. Ngoyo temen dadi kiai. Sing penting turu lakaran kaya ngono bilik kaya mengkono karep ngono kan. Nah ya betah kan gitu kan. Maka dari saya tidak seprinsip dengan itu. Jadi kiai iso rasane kan apa. Saatnya bisa bangun lantai 17 bisa. Kan gitu. Saatnya bangun ini bisa. Dulu saya itu dihina sama Gusmat yang sekarang itu Mulang. Enggak bisa. Harus ini. Pokoknya saya minta sekolahan itu 90% ngaji, 10% formal. Dan sampai nanti juga saya minta ada perguruan di sini. Itu dulu. Yang harus syaratnya harus pakai inilah, pakai itulah, pakai inilah. Pokoknya saya ndak usah repot pakai syarat ini, pakai syarat itu. Harus yayasan ini saya ini. Ya mikirlah yayasan buatnya berapa. Kan gitu. Sekolah buatnya berapa. Kemudian kok ono sekolahan kok sekolahnya sarungan. Ya kan? Kemudian apa? Ngaji tok orang ono lainnya. Orang olahraga, anak guru daftar olahraga, nggak usah murid saya olahraga, setiap dino dolanan tok, nah orang dolanan kan mengsawab ya olahraga, ya nah, ya kan, ono guru olahraga apa, ujung-ujungnya dari guru olahraga, anak-anak pelajaran ini latihan sepak bola, ore, dulu saya pernah sekolah, nana pelajaran hari dinopong ono jadwal olahraga mesti nggak kaos, seneng ora patut, kono ora diulang, mungkin dolanan bal-balan. Ngono tak dibayar gurune. Ya kowe kok ngene aku gak mbayar guru-guru kan jagong-jagong tok yang bal-balan ngene kaya lah jan ora mutu-mutu. Ana guru kesenian ora usah nembang-nembangan balon kok ada 5. Cara selawatan be baru seninya. Kan seperti itu. Dan sekarang ndak ada yang tahu semuanya rival-rival orang-orang. Itu besok akan dijadikan apa? Dua model yaitu diniyah formal ngaji tok sing penting MTS ini MTS ini madrasah ibtidaiyah madrasah sanawi ngaji dadi ngasuh nek sing ora bocah maca Quran umur 20 tahun tetap dadi ibtidak nek mulane kene ya iya nek bisa ngaji bisa naik gitu tetap ono ijazahnya sampai besok mat alinya bergelar S apa kayak sarjana agama ini sedang diusahakan jadi nanti ya tetap saja perkuliahan formal malu formal ya silakan malu diniyah tok ya silakan ya gitu jadi besok ada dua alternatif iya gitu nah ingin formal mungkin kelas 1 formalnya mungkin kelas GMA ya seperti Anam tapi Anam orang bisa ngaji nang diniyah kelas 5 MI ya kayak gitu jadi suwe gue tapi paling tidak balik nang kono salah satunya nyekeli itu nyekeli sarjanane tapi nek kepen lengkap suwe nang kene diperkirakan 10 tahun itu nanti sudah master apa magister lah caranya. Itu dulu itu saya dina seperti itu cara pendidikan tidak ada seperti itu dan sekarang kelakon dan orang itu malah juga nempel dan sedang belajar manajemen kok ya bisa lah wong karena kita itu duwe Gusti Allah MTS sekolah milik Gusti Allah ini Gus dananya saya akan buatkan yayasan Bang kalau saya punya uang tentunya tidak harus pakai engkau tentunya belum tentu engkau yang akan membuat yayasan orang lain saja ya mikirlah kamu kalau ingin berjuang ya harus cari dana untuk ini kok enggak mau ya sudah
Coba Allah ngasih saya yayasan tanpa modal. Tuh kan. Jadi tetap besok itu miliaran tetap akan terjadi, tapi nunggu kesiapan mental orang-orang. Biar jangan terjebak itu. Jangan nekat-nekat, konsekuensinya medeni. Gitu. Lantai pitulas pun bisa ngasih. Bahkan saya sampai ini semuanya, tahu semuanya. Tapi dalam proses secara alami. Ya ketika sudah sampai, wow, ajaib. Besok Syawal meludak itu santri sini. Banget banyaknya. Makanya siap-siap semuanya sana secepatnya itu. Walah, kayak bahasa berong tahun. Gitu. Sawalnya tahun banyak sekali yang kepeper, terdaru kamu semuanya. Itu jelas sekali, terlihat sekarang. Ambrol semuanya. Nah, gitu. Maka menggunakan proses. Bisa bukan berarti Allah tidak mampu, tapi kamu yang tidak mampu menerimanya. Itu seperti itu. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa asabil. Wa awalam ta'lam hamzah istifham. Lam huruf jawazim. Ta'lam fil fa'il maf'ul bi fi'il ta'lam fa'il dhamir mustatir wujub taqdiri anta. Annallaha ismi anna khabari anna ismi anna Allah khabari mulku mudhaf samawati mudhaf ilaih. Jumlah ana seisime sakhobaret di mahal nasab dadi maf'ul bi ta'lam. Jumlah ta'lam fil fa'il ora ono male di jumlah ibtidaiyah. Lahu jadi anallaha lau mulku. Baleni maning. Ana isime anna khabari anna isime anna Allah. Lahu jar majrur jar lam majrur mualak taluk mualak den buang takdir kainun dumunung dadi khabar muqaddam. Mubtada muakhir mulku mudhaf samawati mudhaf ilaih. Jumlah khabar muqaddam mubtada muakhir di mahal rafa dadi khabare anna. Jumlah anna saisime sakhabare di mahal nasab dadi maf'ul bi ta'lam. Jumlah ta'lam fil fa'il maf'ul bi ora normal itu jumlah ibtidaiyah. Itu terkibane. Wal ardi atif matuf ala atif wa mudhaf arti muala jami'ata podo dadi mudhaf ilaih mulku. Atif matuf ala atif ardi matuf samawati jami'ata podo dadi mudhaf ilaih mulku. Wa malakum wistina manafi lakum jerma juri lam majurakum walak taluk malak den buang takdir kainun tumunung dadi khabar muqaddam mubtada muakhir waliyun min zaidah. Jumlah lakum khabar muqaddam mubtada muakhir ora ono mahal dadi jumlah ibtidaiyah. Min dunillahi jerma juri min majura duni mudhaf Allah mudhaf ilaih. Mualak taluk malak den buang takdir kainan tumunung dadi hal sangka waliyun. Aslinya adalah min waliyin min dunillah. Jadi min dunillah jatuh sedia waliyin. Anangnya ada kaidah anak tu idza kudima sorohalan. Ketika min dunillah jatuh setelah waliyin itu kan jar majrur jatuh setelah isim nakirah. Waliyin isim nakirah. Itu diterkibi menjadi sifat. Lah sifat apabila didahulukan itu menjadi hal. Anak tu idza kudima sorohalan namanya. Naat apabila didahulukan itu menjadi terkib hal. Min dunillah jadi hal sangka waliyin. Jadi min dunillah min jerma jujur min majrur duni mudhaf ala mudhaf ila mualak taluk mualak dan buang takdir kainan itu menjadi hal sangka waliyin. Wala nasirin wawu atif matuf ala atif wawu. Lanafi matuf nasirin matuf ala waliyin. Jajami atap podo dadi majrur min. Am turiduna am mungqati'ah. Turiduna fil fa'il maf'ul bi fil turiduna fa'il dhamir wawu an huruf mausul harfi. Tas'alu fil fa'il maf'ul bi fil tas'alu fa'il dhamir wawu maf'ul bi rasula mudhaf mudhaf ilaih. Jumlah tas'alu fil fa'il maf'ul bi ora ono ma'al disilai an. Jumlah ansam adkhul di ta'wil masdar di mahal nasab dadi maf'ul bi turiduna. Jumlah turiduna fil fa'il maf'ul bi ora ono male dadi jumlah ibtidaiyah. Kama suila jar majrur jar kaf ma masdariyah atau mausul harfi padha karo an.
Huruf masdar itu an, anna, lau, kai, ma. Jadi ma ini adalah ma huruf masdar. Kama suila jar maju jerek kaf. Ma mausul harfi. Suila fiil naib fa'il fiil suila naib fa'il Musa. Jumlah suila fiil naib fa'il orang mahale dadi silaima. Jumlah ma samat khule di ta'wil masdar di mahal jar dadi majrur kaf. Enggak usah ana mualak ta'aluke. Ngono ya, dadi padha karo an mau. Jumlah sula fi'il naib fa'il orang mahal di silaima. Jumlah ma samat khule di ta'wil masdar di mahal jar dadi majrur kaf. Min qablu jar majrur jar min majrur qablu mualak taluk mualak sula atau min qablu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.